Pada bulan Ramadan, ada satu buah yang akan beredar luas di masyarakat, baik di pasar tradisional ataupun di pasar modern. Kurma. Pada bulan Ramadan, kurma merupakan buah yang menjadi tren di kalangan umat muslim di Indonesia, bahkan di dunia. Selain merupakan buah yang dianjurkan menjadi menu berbuka puasa, kurma memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Tapi kurma lebih dari sekedar makanan pembuka puasa yang sehat. Ada sejarah, budaya, bahkan enigma yang meliputi perjalanan hidup kurma di muka bumi. Dan mungkin beberapa di antaranya belum banyak yang tahu. Dalam video kali ini, mari kita sama-sama cari tahu tentang kurma. Buah yang biasanya disajikan kering ini sangat familiar bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Namun karena manfaat dan khasiatnya, kurma sudah mendunia dan telah menjadi olahan kuliner yang tidak terhitung jumlahnya. Tapi segala kebaikan dari kurma akan hilang jika dikonsumsi berlebihan. Kurma diketahui memiliki kandungan kalori yang tinggi dan bisa meningkatkan gula darah jika dikonsumsi terlalu banyak, atau sedikitnya bisa bikin sakit perut dan kembung. Kurma adalah salah satu tanaman buah tertua yang tumbuh di daerah gersang di Jazirah Arab, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Daerah asal yang diduga menjadi awal mula bertumbuhnya pohon kurma adalah daerah yang sekarang menjadi negara Irak. Tetapi budidaya kurma telah menyebar ke banyak negara dari zaman bahela, sehingga sulit untuk memastikan di mana kurma pertama kali tumbuh. Phoenix dactylifera adalah jenis spesies dari genus Phoenix yang berisi 12-19 spesies pohon palem, baik yang dibudidayakan atau yang tumbuh liar. Nama spesies dactylifera dari kurma berasal dari kata Yunani dactylos yang berarti jari, karena bentuk buahnya yang memanjang. Kurma adalah spesies tanaman berbunga dari keluarga palem, Arecaceae. Mereka dibudidayakan karena buah manisnya yang dapat dikonsumsi dan dinaturalisasi di banyak daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Kurma adalah sumber makanan dan sumber pendapatan utama bagi penduduk lokal di Timur Tengah dan Afrika Utara, dan memainkan peran penting dalam ekonomi, masyarakat, dan lingkungan di wilayah ini. Selain disajikan langsung sebagai sumber makanan, kurma dikemas dan diproses dengan berbagai cara. Sementara bagian lain dari pohonnya digunakan untuk berbagai keperluan, buah kurma sangat manis dan biasanya dinikmati sebagai buah makanan penutup atau diolah menjadi berbagai macam masakan. Setelah ditanam, pohon kurma dapat memakan waktu 4 hingga 8 tahun untuk berbuah dan mulai menghasilkan buah yang layak untuk panen komersial antara 7 hingga 10 tahun. Satu pohon kurma dewasa dapat menghasilkan 70 sampai 140 kg kurma per musim panen. Buah kurma dalam satu pohon tidak matang pada waktu yang bersamaan, sehingga panen akan dilakukan secara bertahap. Untuk mendapatkan buah yang berkualitas, tandan kurma harus ditipiskan dan dibungkus sebelum matang, agar buahnya tumbuh lebih besar dan terlindung dari cuaca serta binatang, seperti burung yang juga suka memakannya. Untuk tumbuh subur, pohon kurma membutuhkan tanah lempung berpasir dengan pH berkisar antara 8 sampai 11. Tanah harus memiliki kemampuan menahan kelembaban dan juga bebas dari kalsium karbonat. Jadi secara teknis, kurma dapat tumbuh di seluruh benua, kecuali Antartika. Pohon kurma dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 30 meter. Pohon ini dapat tumbuh sendiri-sendiri atau membentuk rumpun dengan beberapa batang dari sistem akar tunggal. Pohon kurma tumbuh sangat lambat namun berumur panjang. Mereka dapat mencapai usia lebih dari 100 tahun dan tetap produktif jika tumbuh dalam lingkungan dan perawatan yang ideal. Seperti banyak tumbuhan yang tumbuh di area panas dan gersang, pohon kurma juga memiliki duri. Duri-duri ini berukuran besar dan tajam, dan sering dilaporkan mampu menusuk ban mobil dan menyebabkan luka di antara petani tradisional. Jadi untuk mengurangi risiko, duri-duri tersebut biasanya dipotong sebelum masa panen.
Buah kurma berbentuk lonjong silindris dengan panjang antara 3-7 cm dan berdiameter sekitar 2,5 cm dengan warna mulai dari merah terang sampai kuning cerah, tergantung varietasnya. Kurma adalah tanaman diploid, perennial, dan monokotil yang teradaptasi dengan baik di lingkungan yang panas dan kering. Mereka memiliki karakteristik biologis dan perkembangan unik yang memerlukan propagasi dan kultivasi khusus. Siklus hidup, masa muda, dan masa kemunculan buah yang panjang membuat kultivasi kurma menjadi tantangan. Namun beberapa negara telah sukses membudidayakan kurma dan menjadi negara penanam kurma yang berperan dalam distribusi kurma di seluruh dunia. Produksi kurma di seluruh dunia telah berkembang secara signifikan dari tahun ke tahun dan akan terus tumbuh, terutama di Timur Tengah, dengan Mesir sebagai produsen kurma terbesar di dunia. Meskipun diduga berasal dari Irak, asal-muasal kurma sesungguhnya tidak begitu pasti karena pohon ini sudah sangat lama dibudidaya. Menurut beberapa sumber, kurma mungkin berasal dari daerah bulan sabit subur yang mencakup wilayah Mesir dan Mesopotamia. Sementara yang lain menyatakan bahwa mereka berasal dari daerah Teluk Persia atau bahkan dari India Barat. Catatan fosil menunjukkan bahwa kurma telah ada setidaknya selama 50 juta tahun. Kurma telah dibudidaya di Timur Tengah dan Lembah Indus selama ribuan tahun. Dan ada bukti arkeologis tentang penanaman kurma di Mehrgarh, sebuah peradaban Neolitik di Pakistan Barat, sekitar tahun 7000 sebelum Masehi. Dan di Arabia Timur antara tahun 5530 dan 5320 sebelum Masehi. Kurma telah dibudidayakan sejak zaman kuno, dari Mesopotamia hingga Mesir kuno. Orang Mesir kuno menggunakan buah mentahnya untuk membuat fermentasi kurma dan memakan buah matangnya saat panen. Bukti budidaya terus ditemukan di seluruh peradaban selanjutnya, termasuk periode Harappa dari tahun 2600 hingga 1900 sebelum Masehi. Pohon kurma dan perkembangan budidaya digambarkan dalam tablet peradaban Asyur dan Babilonia kuno, termasuk Kode Hammurabi yang terkenal, yang berisi undang-undang yang berkaitan dengan budaya dan penjualan kurma. Referensi yang berkaitan dengan kurma juga ditemukan dalam tulisan Mesir kuno, Suriah, Libya, dan Palestina. Di Romawi kuno, daun palem yang digunakan dalam prosesi simbolis untuk merayakan kemenangan kemungkinan besar adalah daun pohon kurma. Pohon kurma adalah tanaman yang populer di Taman Romawi. Meskipun kurma diduga tidak akan berbuah di Italia yang lebih beriklim sedang, tapi tampaknya masyarakat pada saat itu sangat menikmati keindahan pohon kurma. Hal ini dapat dilihat dalam lukisan dinding dari Pompei dan di tempat-tempat lain di Italia. Kemudian para pedagang menyebarkan kurma di sekitar Asia, Afrika Utara, dan Spanyol. Selanjutnya, kurma diperkenalkan ke Meksiko dan California oleh orang Spanyol pada tahun 1765. Karena sejarah budidaya yang panjang, kurma telah dibedakan menjadi beberapa kultivar. Kultivar adalah singkatan dari cultivated variety, yaitu varietas yang dibudidayakan oleh petani. Satu kultivar, yaitu kurma Yudea, terkenal dengan benih ortodoksnya yang berumur panjang, yang berhasil tumbuh setelah penyimpanan selama 2000 tahun. Batas waktu kelangsungan hidup atas benih kering yang disimpan masih belum diketahui. Sebuah studi genomik dari New York University Abu Dhabi Center for Genomics and System Biology menunjukkan bahwa varietas kurma domestikasi dari Afrika Utara, termasuk varietas terkenal seperti Mejul dan Deglet Nur, adalah hibrida antara pohon kurma Timur Tengah dan palem liar kereta. Kurma Mejul dan Deglet Nur adalah jenis kurma yang paling diminati di seluruh dunia. Tapi kurma Ajwa dari Arab Saudi adalah yang paling populer. Kurma Ajwa sejauh ini merupakan varian yang paling mahal di pasar dunia. Pada tahun 2021, kurma ini dijual dengan harga hingga 250.000 per kilo. Kurma Ajwa dikenal sebagai kurma dari surga. Kurma Ajwa disebut sebagai kurma pertama yang dibudidayakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang membuat kurma Ajwa juga disebut sebagai kurma Nabi. Setelah ditanam di Madinah oleh Nabi Muhammad, kurma Ajwa mulai dibudidayakan hampir di seluruh tanah Arab. Karena popularitas ini,
Banyak produsen kurma yang mengaku-ngaku kalau kurma yang mereka jual adalah kurma ajwa.